Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur zidni ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kepada kita dan Tuhan yang Islam, nikmat iman, nikmat sehat, ya. Jadi mudah langkah kaki kita untuk duduk di majlis taklim, mudah-mudahan menjadi satu amal ibadah kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu menjadi pengikut beliau, syafaat beliau, hormat beliau dan masalah dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Dia masuk pada bab yaitu arkanus shalah, masuk pada bab yang keempat yaitu setelah takbiratul ihram kemudian meletakkan kedua belah tangan, setelah itu kemudian membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknu salis al-qira'atu liqadirin 'alaiha. Ar-ruknu min al-Hanafiyyah alladhi huwa fardun 'amaliyyun fi jami' rak'atin nafil wal witr wa fi rak'atayn min al-fardhi al-imam wal munfarid wa huwa qira'atu ayatin min al-Qur'an li qawlihi ta'ala faqra'u ma tayassara min al-Qur'an mutlaqul amr lil wujub wa li qawli sallallahu alaihi wasallam la salata illa bi qira'ah wa qul wajib inda Abi Hanifah wa ayatun min miqdari sittata ahruf mislu summa nazara wa takbiran wa amma ta'yin qira'ah fi rak'atayn al-ulayayn min al-fardhi fa huwa wajibun li qawli radhiyallahu ta'ala anhu al-qira'atu fi al-ulayayn qira'atun fil akhirayn wa an Ibn Mas'ud wa Aisyah at-takhyir fi al-akhirayn in sya'a qara'a wa in sya'a sabbaha wa kadzalika qira'atul Fatihah wa suwar wa salasatu wa huwa wajibun aidan. Laisatul Fatihah innahum fardun fi sholati mutlaqan la fi sirriyah wala fil jahriyah la 'ala al-imam wala 'ala al-ma'mum bal tuqra'u qira'atuha lil-ma'mum. Basmalatu indal Hanafiyyah. Ini kita akan baca sedikit perbedaan tentang Al-Fatihah. Di sini setelah kita takbir, maka yang biasa kita baca yaitu istiftah. Istiftah tapi hukumnya sunnah. Ibu, bapak boleh baca istiftah, tapi boleh juga tidak. Artinya tidak diwajibkan dan dia tidak masuk dalam bab rukun, yang tetapi sunnah. Maka dikatakan yusannu lil musalli ba'da an yukabbira an yaqra'a du'aul istiftah wa afdaluhu ma rawahu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini doa istiftah. Dibaca boleh, tidak dibaca boleh karena dia bukan rukun. Akan tetapi
apabila ada kesempatan untuk membaca iftitah, maka bacalah iftitah, jangan sampai tidak dibaca. Kecuali memang posisinya Bapak Ibu sudah dalam keadaan masbuk. Nah, apabila dalam keadaan masbuk, maka tidak dianjurkan untuk membaca iftitah. Jadi Bapak Ibu tidak diperbolehkan, misalkan posisinya masbuk, itu terlambat, sedangkan Bapak Ibu sudah datang dalam posisi imam sudah membaca akhir daripada surat. Jadi Ibu hafal suratnya, entah itu surat Wadduha atau surah Alam Nashrah, kemudian kita takbir Allahu Akbar, sedangkan kita tahu imam sudah berada di posisi surat terakhir. Nah, maka jangan baca iftitah, karena apabila baca iftitahnya tidak selesai, kemudian Fatihahnya juga tidak akan pernah mungkin terkejar, dan justru malah berbahaya apabila kita baca iftitah sedangkan posisi kita dalam keadaan masbuk, maka kita diwajibkan untuk membaca Fatihah sesuai dengan bacaan iftitah. Seharusnya tadi kita tidak perlu membaca iftitah, jadi cukup saja ketika kita masbuk Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Pas Ar-Rahmanirrahim imam sudah ruku, maka kita tinggalkan Fatihah, kita ruku bersama imam, Fatihah kita ditanggung oleh imam. Nah, sedangkan posisi tadi Bapak Ibu masuk Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Berapa kalimat sudah dibaca tadi? Berapa barisan sudah dibaca? 3. Nah, berarti dia harus diganti dengan Fatihah, dan itu wajib dikejar. Jadi misalkan Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, kemudian subhanallahi bukratan wa asila. 3. Berarti gantinya apa? Putuskan iftitah, kemudian ganti dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Baru ruku. Jadi dia tidak boleh langsung ruku tanpa membaca Al-Fatihah. Kan kita masbuk, iya kita masbuk, tapi posisi masbuknya kita dalam keadaan salah. Karena kita masuk, seharusnya tidak dianjurkan untuk membaca iftitah, tapi kita membaca iftitah. Nah, disinilah agak sedikit ada tarkis, ada perhatian kita untuk tidak membaca iftitah apabila posisi kita dalam keadaan masbuk. Artinya kita tidak bahas ini. Bahkan beberapa para ulama tidak membaca iftitah, diantaranya Imam Malikiyah yukrahul istiftah. Imam Malikiyah tidak membaca iftitah, jadi dia langsung saja Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Malikiyah. Kemudian dan ini bukan rukun, nanti kita baca di rukun di sunnahnya saja. Kita masuk kepada rukun, yaitu qiraatul Fatihah, al-isti'adzah qabla qiraatul Fatihah. Qala Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Yaitu Al-Fatihah. Syarat-syarat Al-Fatihah nanti kita bahas, tapi kita bahas Fatihahnya terlebih dahulu. Apakah disunahkan untuk membaca isti'adzah? Apa itu isti'adzah? Yaitu ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apakah sunnah? Kita baca beberapa pemahaman di sini. Wa inna ma qulna bi anna al-isti'adzah sunnah wa laysat fardhan li anna al-ijma' wal ittifaq qa'imun ala istihbabiha wal ahadits sahihah. Qala al-Maliki yukrahu ta'awuz wal basmalah qabla al-Fatihah wa surah. Hanya Imam Maliki yang memakruhkan untuk ta'awuz dan basmalah. Jadi Imam Malik mutlak. Jadi setelah Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tanpa ta'awuz dan juga tanpa basmalah. Nah, sedangkan para imam yang lain dikatakan di sini
Wa inna ma qulna bi anna al-isti'adzata sunnah wa laysat fardhan. Ya. Sepakat semua mazhab mengatakan bahwasanya selain Malikiyah tadi, membaca ta'awuz sebelum Fatihah itu hukumnya sunnah, bukan fardu. Jadi ta'awuznya sedikit dipelankan. Setelah kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi ta'awuznya dibaca. Tapi sir. Dan itu hukumnya sunnah. Bi annal isti'adzata sunnatun wa laysat fardhan. Sepakat bahwasanya isti'adzah itu bukanlah suatu hal yang diwajibkan, akan tetapi sunnah. Li annal ijma'a wal ittifaqa qa'imun ala istihbabiha. Karena sepakat para ulama dan ijma' para ulama mengatakan bahwasanya isti'adzah itu ta'awuz yang kita maksud adalah hukumnya sunnah. Dari mana? Dari beberapa hadis yang sahih allati fiha qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an duna dzikril isti'adzah fa fi azharina idh ghufiya ighfauha thumma rafa'a rasahu mutabassim fa qulna madhaka ya Rasulullah an unzilat alayya anifan surah faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar wa lam yazkur annahu isti'adza ma annahu dzikrul basmalah. Beberapa pemahaman dia tidak menggunakan ta'awuz tetapi bismillah. Jadi beberapa para imam tidak mengucapkan ta'awuz dan kita tetap mengucapkan ta'awuz, hanya saja tidak terdengar. Kemudian karena yaqulu ba'dal istiftah wa qabla al-qira'ah qira'atul hamad a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Jadi ta'awuz itu sendiri pun banyak riwayat. Ada yang biasa baca dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada lagi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu beberapa riwayat, banyak sekali. Qultu zahir isnad hadzal hadis fi sunanin Abu Daud. Karena yaqulu ba'dal iftitah wa qabla al-qira'ah qira'atul hamd a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fa'ala hadza yustahabbu lil musalli an yaqula ba'dal iftitah a'udzubillahi minasyaitonir rajim aw ayyusighatil isti'adzah ukhra ta'ti bil maqsud. Qala al-Imam an-Nawawi rahimallahu taala, Imam Nawawi mengatakan wa makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa sih kita dianjurkan untuk membaca ta'awuz? Ta'awuz itu kan artinya berlindung dari syaitan. Jadi kita dianjurkan untuk berlindung. Kata Imam Nawawi, makna ta'awuz itu aludzu wa a'tasimu billah, aku berlindung kepada Allah, wa alja ilaih, dan aku kembali kepadanya, minasyaiton, berlindung daripada syaitan, wa syaitan ismun likulli mutamaridin at summiya syaitan li syutunihi ay tabaudihi anil khair. Kenapa dikatakan syaitan? Syaitan itu apa sih makna syaitan itu? Sering kita bilang syaitan. Syaitan itu maknanya apa? Arti syaitan itu apa? Syaitan itu artinya adalah litabaudihi anil khair. Dia jauh dari kebaikan. Orang yang jauh dari kebaikan maka dikatakan syaitan. Yeah. Wa qila li syaitihi ay halaki wa ihtiraq, karena dia adalah sesuatu yang jauh dari Allah dan kelak nanti, atau sesuatu yang hancur dan terbakar. Warrajim al-matrud min rahmatillahi ta'ala wal marjum bisyahab. Jadi syaitan itu adalah sesuatu yang yang celaka, yang hancur. Jadi jangan juga kita suka manggil orang tua, setan kau nih. Nah, artinya kita mendoakan orang yang tak baik. Nah, setan itu artinya kehancuran. Qala al-Imam bil wa laysa qauluhu ta'ala fasta'iz billahi minasyaitonir rajim bi amril lazim. Nah, tapi kita sering mendengar ada firman Allah yang mengatakan seperti ini. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan begitu. Nah, perintah ini Allah katakan fasta'iz, yaitu berlindunglah. Apakah perintah ini hukumnya wajib? Tidak. Ini hukumnya bi amri lazim wa inna ma huwa i'lam wan nadab. Ini bukan perintah yang wajib, bukan berarti sesuatu surat itu
setiap surat kita wajib baca ta'awudz, enggak. Tapi ya kalau mau dibaca ya silahkan, tapi perintahnya bukan perintah yang wajib. Perintahnya hukumnya apa? Perintahnya sunnah. Ya, boleh-boleh saja, boleh dibaca juga boleh tidak. Maka dikatakan wa inna ma huwa i'lam wa nadab. Wa dzalika annahu la khilafa bainal jami', tidak ada perbedaan, perselisihan di antara para ulama, annaman qara'al Qur'an wa lam yasta'iz billahi minasyaitonir rajim qabla qira'atu aw ba'da annahu lam yudayyi fardhan wajiban. Jika seandainya seseorang membaca Quran tidak membaca ta'awuz baik sebelumnya atau setelahnya, itu tidak menjadi suatu permasalahan. Kenapa kok tak baca ta'awuz dulu nih? Enggak jadi masalah. Artinya bukan sesuatu yang diwajibkan, tapi tetap disunnahkan. I'lam anna ta'awudha ba'da du'a istiftah sunnatun bil ittifaq. Tapi sepakat para ulama mengatakan, termasuk Imam Nawawi mengatakan bahwasanya membaca ta'awuz setelah iftitah itu hukumnya sunnah. Waqad naqala al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala fi Syarhil Muhadzab anna tawazunah indal jumhur. Faqala, adapun Imam Nawawi dalam kitabnya Muhadzab, beliau sendiri mengatakan sesungguhnya membaca ta'awuz itu hukumnya sunnah inda jumhur. Artinya banyak sekali jumhur, itu berarti hampir sepakat para ulama setelah iftitah itu membaca ta'awuz. Wa amma hukmuhu fa mustahab laisa biwajib. Hadza mazhabuna wa mazhabul jumhur. Wa naqala al-Abdari an Atha wa Syauri annahuma aujabah. Bahkan sebagian para ulama ada yang mewajibkan. Siapa mereka? Dari Atha dan Sauri. Jadi mazhabnya Imam Atha dan Imam Abu Sufyan Sauri, Imam As-Sauri, mazhab As-Sauri, ini mazhab yang jarang sekali kita dengar. Ya, ini Daud At-Ta'i maksudnya. Kemudian As-Sauri yaitu mazhab Imam Sauri, dia katakan hukumnya wajib membaca ta'awuz. Qultu az-zahir annahu la yathbutu anhuma lima hakahu Ibnu Jarir wa in sabata anhuma fahuma mahjubani bil ijma' al-hasil qablahuma wa ba'dahuma. Akan tetapi pendapat ini banyak sekali yang tidak setuju dengan mewajibkan isti'adzah. Nah, sepakat Imam Nawawi mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah. Jika seandainya ada yang mengatakan itu wajib, itu pendapat daripada pendapat Imam Sauri dan Imam Daud At-Ta'i, ya, maka Imam Daud Al-Zahiri. Jadi mazhab Zahiri mengatakan hukumnya wajib, mazhab Imam Sauri mengatakan hukumnya wajib. Oh, memang Bapak baru dengar kali ya, ada mazhab Zahiri, ada mazhab Sauri. Mazhab itu banyak sebenarnya, Pak. Ada mazhab Ibnu Abbas nanti. Nah, ini diantara mazhab, tapi mazhab ini mazhab yang tidak mudawwan, mazhab yang tidak ada bukunya. Jadi sulit untuk dipertanggungjawabkan. Tapi ada beberapa pendapat-pendapat yang bisa dipegang dan bisa diambil. Dan itu para ulama-ulama, para mufti membutuhkan pendapat-pendapat itu. Jadi orang mufti itu bukan hanya 4 mazhab, bukan. Bahkan guru kita mengatakan 7 sampai 14 mazhab yang ada. Hanya saja sudah dibakukan menjadi hanya 4 yang menjadi patokan. Tapi ada beberapa pendapat-pendapat yang masih tertulis di buku-buku fikih. Nah, seperti ini nih, tertulis di buku fikih, itu bisa diambil pendapatnya, tapi tidak menjadi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat. Contoh seperti pendapat Abdullah bin Abbas, seseorang yang tidak punya duit, yang tidak punya teman mau akikah itu kan mahal, pakai kambing, sedangkan dia tidak punya duit. Nah, mazhab Ibnu Abbas, dia boleh pakai ayam, boleh dipotong ayam, selesai. Kambing mahal, dah tak ada duit, daripada tidak ada potong sama sekali, ya udah dia potong ayam, 2 ekor, dah selesai.
Nah, boleh. Itu mazhab apa, Abdullah bin Abbas. Sama korban juga begitu, boleh korban, karena maksudnya apa? Yang dimaksudkan itu bukan masalah daging besar dagingnya, bukan. Yang dimaksudkan itu adalah iraqatud dam, yaitu apa? Apa namanya? Darah yang mengalir. Sedangkan ayam pun punya darah yang mengalir. Jadi tidak apa-apa. Jadi mau apa, akikah pakai ayam misalkan gitu. Nah itu, tapi pendapat itu tidak bisa dikuatkan. Tapi sebagian para ulama mengatakan, ya udah, bagi orang yang tak berduit silahkan. Bagi orang yang ekonominya memang tidak mampu, daripada tidak pernah akikah sama sekali, ya udah ambil saja pendapat Abdullah bin Abbas. Nah, itu pendapatnya. Tapi jangan dipublikasikan kemana-mana, lalu nanti orang salah paham. Kalau begitu mahal kambing sampai 3 juta, kalau 2 ekor anak laki-laki 6 juta, bagus beli ayam 2 buti, selesai urusan. Nah itu beda lagi urus ini. Kalau punya duit ya pakai ayam, kalau tak punya duit ya pakai apa? Pakai ayam tadi. Kalau punya duit pakai kambing. Ya. Maka dalam kaidah fikih, ma la yudraku kulluh la tutraku kulluh. Sesuatu yang kau bisa dapatkan separuh, jangan kau tinggalkan. Biarlah dapat separuh daripada nanti tinggal tak dapat sama sekali. Nah, itu kaidah fikihnya. Jadi kemudian kita baca kewajiban Al-Fatihah. Rawal Bukhari dari Abi Sa'id Al-Ma'li qala maran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana usolli fada'ani falam ati hatta sallaitu summa ataitu faqala ma manakan ta'ti qultu untuk usolli faqala alam yaqulillah ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasul qala alau alimuka a'zamu suratin fil Qur'an qabla khuruj minal masjid fa hadza ban nabi li yakhruja fa dzakartu faqala alhamdulillahi rabbil alamin wa sab'ul masani. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Sayyidina Abi Hurairah atau juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ummul Qur'an ya sab'ul masani wal Qur'anil azim. Termasuk daripada Al-Fatihah itu namanya Ummul Quran atau Sab'ul Masani, yaitu Saba itu 7, Masani itu 2. Dia 2 kali turun di Madinah dan turun di Mekah. Maka dikatakan 7 ayat, kemudian Masani 2 kali itu 2 kali turun Mekah dan turun di Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ummul Quran, dia ibunya daripada segala surah. Jadi Quran itu ibunya dia Al-Fatihah. Makanya para ulama tasawuf itu dia berada di Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada di basmalah. Kemudian basmalah itu ada di huruf ba. Ba itu ada di titiknya. Jadi titik ba itulah makna daripada segala Al-Quran. Nah, itu kalau dikaji itu panjang lebar lagi dengan titik daripada huruf ba. Itu makna segala daripada Al-Quran. Itu kajian tasawuf. Nah, maka Nabi mengatakan Ummul Quran. Ummul Quran itu ibunya Al-Quran. Dia bisa melahirkan daripada segalanya. Makanya ada buku-buku tentang Al-Fatihah. Samudra Fatihah. Jadi di Fatihah itu keindahan, kehebatan yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Kalau kita baca tafsirnya. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita dari banyaknya surah. Kenapa Al-Fatihah? Ya. Kenapa Al-Fatihah? Di situ ada percakapan. Ada percakapan Allah, ada permintaan kita. Ya. Ada pujian kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Selesai. Ini 3 ayat. 3 ayat ini adalah pujian. Kita mengagungkan Allah. Dan Allah mengagungkan kita di hadapan para malaikatnya. Ketika kita mengatakan
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau adalah Tuhan semesta alam. Apa yang Allah ucapkan dalam tafsir Imam Musawi mengatakan, hai malaikatku, kau lihatlah hambaku, majjadani abdi. Hambaku saat ini lagi memuji aku. Ya. Lalu kita katakan Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji bagimu ya Allah. Ya. Kemudian Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai segala kerajaan. Jadi di situ pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala membalas pujian itu kepada kita. Lalu setelah itu ada namanya tafwid. Ya, itu urutan Fatihah. 3 ayatnya kitab sana. Kemudian setelah itu tafwid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 ayat itu tafwid, penyerahan diri kita kepada Allah. Makanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku minta pertolongan. Di situ tafwid dan menafikan segala Tuhan dan menafikan segala makhluk yang ada di dunia ini. Jadi memang posisi kita sebenarnya di dalam sholat itu yang kita sembah itu memang hanya Allah. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah. Itu asli bahasanya itu iya na'budu iyyaka. Cuman objeknya dia taruh ke depan. Nah, objeknya disimpan ke depan, itu bermaknanya lain lagi dia. Sama kayak semalam saya bahas tentang bab hati. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikirnya Allah letakkan di depan, tidak Allah letakkan di belakang. Padahal sebenarnya susunan tata bahasanya sebenarnya ala tatmainnul qulub bidzikrillah. Dengan apabila maukah engkau hatimu tenang, yaitu dengan menyebut nama Allah. Tapi ini Allah letakkan ke depan. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah maka hatimu tenang. Besarkan pengingatanmu kepada Allah, maka kau akan mendapatkan ketenangan. Nah, sama iyyaka na'budu. Besarkan penghambaanmu kepada Allah. Besarkan, kecilkan dirimu. Jadi ketika sholat itu Allahu Akbar, itu sudah kecilkan diri kita. Nggak boleh lagi kita merasa angkuh, kita merasa orang paling kaya, merasa paling berduit. Enggak, kecilkan diri kita. Bahwasanya kita bukan siapa-siapa. Nah, makanya kalimatnya iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah. Ya, kita besarkan Allah, na'budu, aku menyembah kepadamu ya Allah, dan kita menafikan Tuhan yang ada di dunia ini. Tidak ada Tuhan, hanya Engkau lah yang aku sembah ya Allah. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Di situ pengharapan besar kita kepada Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah aku berharap dan aku minta pertolongan. Jadi di saat kita mengatakan kalimat itu, kita butuh pertolongan manusia, tapi di saat itu kita seakan-akan tidak butuh pertolongan manusia. Yang ada hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid kita semakin kuat. Makanya itu tafwid, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tasawuf, 2 kalimat ini wajib khusyuk ketika kita menyebutkannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini posisinya mengucapkan ini tak boleh lalai. Tak boleh kita lupa. Karena ini di mana ayat yang di antara banyaknya surah Fatihah, 2 ayat ini wajib kita dalam keadaan khusyuk. Artinya betul-betul hadir kita ketika mengucapkannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tafwid. Setelah itu baru kita meminta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, bimbing kami. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan. Sirat. Jalan siapa? Para ulama tafsir mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Siapa yang dimaksud sebenarnya sirat tersebut? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya siapa? Jalannya Nabi Muhammad, bukan jalannya manusia-manusia yang lain. Kita tidak mau. Kita minta kepada Allah, yaitu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian yang terakhir, kita berlindung kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdub, bukanlah jalan al-maghdub, orang-orang yang kau murkai. Siapa maghdub di situ? Maghdub itu adalah al-Yahud wan Nasara. Situ di dalam tafsir Jalalain mengatakan yang dimaksud dengan maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah al-Yahud wan Nasara. Itu jalannya orang-orang Yahudi, jalannya orang-orang Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah jalan-jalan orang yang tersesat. Nah, barulah kita mengucapkan amin, dan amin bukan termasuk daripada Al-Fatihah. Jadi apabila orang tidak mengucapkan amin, udah. Artinya tidak membatalkan sholat. Mungkin imamnya dia tak suka sama imam. Waladdallin. Orang bilang amin, dia tak ada. Dia amin. Tanya, mengapa kau tak ada baca amin? Hendak aku nak ngaminkan dia. Kenapa? Musuh aku tu imam tu, kata dia. Hendak aku nak ngaminkan dia, nyaman dia, kata dia. Ya. Orang kau dah bermusuh, bu, kan tak mau tu. Ya. Pernah zaman Badui, Arab Badui itu ada bermusuhan. Tapi tetangganya mati, meninggal. Ya. Setelah meninggal karena dia ini musuh, ya, diundang untuk pergi baca Quran di rumahnya. Diundang, tak ada pergi tetangga, udah dia pergi baca orang mati. Tapi dicari ayat-ayat azab, ayat-ayat neraka. Apa ke ayat neraka? Masuklah neraka jahanam, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Pokoknya yang dia pilihkan tu surat-surat apa? Surat-surat neraka semua. Surat-surat api neraka semua. Malamnya dia mimpi. Wahai saudara, kata dia, makasih ya, kata dia. Apalah makasih pula, kata dia. Karena kau telah bacakan aku Al-Quran. Iya, aku baca Quran, tapi aku pilih kau ayat-ayat neraka, ayat-ayat azab, kata dia. Apa pula kau senang pula sana? Iya, karena Al-Quran yang kau baca itu berbentuk pahala, bukan berbentuk azab. Oh, gitu, nyesal aku, kata dia. Karena saking musuhnya itu, Pak. Saking musuhnya dia sama seseorang, sampai dicarinya ayat-ayat seperti itu. Nah, kembali lagi. Tawaturul khabar an Rasulillah, mutawatir khabarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari, la salata illa bi qiraati ummil Quran. Tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca Al-Quran. Apa yang dimaksud bi ummil Quran? Yaitu Al-Fatihah. Jadi orang yang tidak baca Al-Fatihah maka salatnya tidak sah. Ilam anna rabi'a arkani shalah qiraatul Fatihah fi kulli rakaatin. Maka dikatakan di sini bahwasanya rukun salat membaca Al-Fatihah itu di setiap surat, di setiap rakaat, lil imami wal ma'mum. Baik itu imam, baik itu makmum, baik dia salat sendiri. Wala tasqutu illa anil ma'mum allazi adrakal imam raki'an. Dia tidak bisa jatuh, dia tidak bisa gugur Fatihah tersebut kecuali makmum dalam posisi dalam keadaan masbuk. Barulah dia tidak membaca Al-Fatihah. Apabila dia tidak masbuk maka dia wajib untuk membaca Al-Fatihah. Sering ini saya gambarkan, Ibu. Jika seandainya lebih nyaman saya gambarkan begini. Kita baca dulu sedikit terakhir. Fa innahu tahsubu lahu hadhihi rak'ah wa illam yaqra fiha al-Fatihah bil ijma'. Naqalahu al-Imam Ibnul Munzir fi kitabih al-Awsat. Imam Munzir mengatakan dalam kitabnya Awsat. Amma dalil wujubi qira'atuha 'ala al-imam wal munfarid fa qawli sallallahu alaihi wasallam la salata liman yaqra bi Fatihil kitab. Tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca Fatihah, wa huwa mutawatirun kama qala al-Imam al-Bukhari. Maka baik dia sendiri, baik dia dalam keadaan berjamaah, maka dia wajib. Adapun nanti pendapat yang mengatakan tidak wajib membaca Fatihah, cukup mendengar Fatihah imam, sering pernah kita bahas, itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi dia kalau sholatnya sirriyah, sholatnya tidak terdengar suara,
zuhur, asar, dia baca Fatihah. Tapi kalau sholatnya keras, dia cukup mendengarkan Fatihah imam. Nah, mazhab Imam Syafi'i tidak, ya. Tetap, karena hadisnya Nabi mengatakan la sholata lam yaqra bi Fatihil kitab. Jadi tidak dikatakan sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi di sini di setiap rakaat kita wajib untuk membaca Al-Fatihah. Hanya saja tadi apabila kita dalam keadaan masbuk. Tapi kalau dalam keadaan muafik, ibu tetap wajib. Muafik itu adalah posisi bapak dan ibu, posisinya mendapatkan imam. Mendapat imam, Fatihahnya imam, ibu bapak dapat. Walau ibu sama-sama sembahyangnya, imam takbir, bapak ibu takbir, Allahu Akbar, Rabbalin, amin. Ibu bapak baca Fatihah. Hanya saja baca Fatihahnya lambat. Alhamdulillah. Imam bacanya cepat, kena lagi suratnya pendek. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Ibu baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, posisi begini apakah ibu bapak ruku? Tidak boleh. Tidak boleh. Teruskan. Tidak boleh ruku karena posisinya muafik ibu. Muafik itu adalah ibu posisinya bukan orang yang terlambat, kecuali dalam posisi orang terlambat. Jadi ibu udah teruskan saja. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam ruku, teruskan. Ihdinas siratal mustaqim. Imam i'tidal, ibu teruskan. Ya. Imam sujud. Nah, ini imam sujud, ibu posisinya sudah selesai Al-Fatihah. Kan lama tuh. Masa tak selesai gak Fatihahnya? Nah, itu sih ngemat benar bacanya tuh. Itu sih sholat sendiri ya. Kalau begitu, Ustadz, saya baru baca tafsir Fatihah. Jadi saya pengen bacanya tuh mau nyaman sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sholat sokang ya lah. Ya, begini sholat sendiri ya. Jangan jadi makmum apalagi jadi imam. Ngapa? Dipastikan nanti terlambat dah begini nih. Nah, kalau jadi imam ngamuk makmum belakang, kalau jadi makmum dipastikan nanti banyak sholat, banyak rakaat yang rukun yang ketinggalan nanti. Nah, itu. Maka terakhir dikatakan adapun dalil Imam Syafi'i mengatakan dari riwayat Imam Al-Bukhari, la sholata liman lam yaqra'i bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca Fatihatul kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Itu salat pembuka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang tanya? Sudah? Sudah. Ya. Waktu yang diberikan itu tidak lama. Jadi hanya sekedar jedah saja, saktah. Jadi saktah latifah. Jadi hanya sekedar pemisah antara Fatihah dan surah. Jadi dia tidak boleh terlalu lama. Apalagi dengan niatan sengaja untuk memberikan kesempatan kepada makmum, itu tidak disunahkan, bahkan tidak dianjurkan juga. Jadi waladhdallin amin. Justru nanti makmum subhanallah, nanti malah begitulah nanti jadi. Atau gimana makmum yang tidak paham, apa maksud imam ini tak baca surat atau maunya apa. Jadi memang dia cuma sekedar berhenti sebentar, berhentinya sebentar untuk
memisahkan antara Fatihah dan surah, itu saja. Dia tidak diperbolehkan untuk terlalu lama. Jadi kalau ingin memberikan makmum itu kesempatan panjang, ya carilah surat yang panjang. Baca surat yang panjang, yang sedikit panjang, jangan nggak panjang-panjang benar. Ya. Allah, itu sakta. Dia tidak boleh terlalu panjang. Sila. Jika ada yang menyiasati dia membaca Al-Fatihah di tengah-tengah ayat. Iya. Enggak bisa, enggak boleh. Enggak bisa dia. Dia alat tertib. Jadi enggak boleh terputus-putus. Itu kan sengaja memutuskan nanti. Kan nanti ada apa? Ada syarat membaca Al-Fatihah, dia tidak boleh sengaja untuk memutuskan. Dia alat tawali. Dia harus berurutan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia berurutan gitu. Nah, kalau ini ada memutuskan. Ada yang ditunggu kan. Alhamdulillahirabbil di sana gitu. Dan Nabi SAW tidak sholat seperti itu. Udah. Kalaupunlah dia menyiasatinya, pertama takutnya nanti dia memutuskan Al-Fatihah, dan memutuskan Al-Fatihah itu hukumnya batal, tidak sah Fatihahnya. Nah, karena dia wajib nyambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia pun putus hanya sekedar untuk menarik napas. Jadi kalau ada niat untuk memutuskan, maka Fatihahnya dia wajib ngulang lagi dari awal tadi. Nah, jadi kalau itu kan mutus itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam baca alhamdulillah. Dia tunggu. Habis itu Imam Ar-Rahmanir-Rahim dia alhamdulillahirabbil alamin. Dia putus lagi. Dia nunggu. Kan begitu. Untuk apa? Itu enggak boleh. Nanti minggu depan ada syarat-syarat Al-Fatihah. Syarat Fatihah sendiri ada syarat-syaratnya. Nanti itulah yang paling sulit di rukun sholat nanti, itu berada di babul Fatihah. Itu paling sulit. Makanya para imam hendak dia berhati-hati di satu bab ini, di babul Fatihah, di surah Al-Fatihah, karena permasalahan seluruh masjid itu pada bacaan surah Al-Fatihah. Suatu bilang dia tidak fasih Ustaz, bacaannya begini Ustaz, dia udah tua, kemudian lidahnya sudah hilang kefasihannya karena untuk penyebutan huruf tersebut dipaksa. Tidak bisa ya. Karena nanti ada beberapa hal, ada yang dia bisa dimaafkan, ada yang tidak bisa. Dia apabila dia berubah makna. Kalau dia berubah makna, dia bisa batal nanti Al-Fatihahnya. Makanya nanti di Al-Fatihah itu dia harus bisa membedakan mana dal, mana dhad. Karena orang kalau dia ngambil huruf itu lewat huruf dal, cuman hanya ditebalkan, itu kalau ahli tajwid dia tahu. Kan dhad itu kan cuman ada pada satu tempat, yaitu pada geraham. 2 gigi geraham dikatopkan, atau pakai gigi geraham kanan, atau pakai gigi geraham kiri. Itu dhad. Tapi kalau dal, itu lidah naik ke atas. Cuman orang banyak pakai dal. Walau kan tak nampak. Cuman ditebalkan. Walau nampak. Dal. Cuman dalnya ditebalkan. Padahal dia tidak boleh. Walau dia pakai geraham. Nah, itu makharijul hurufnya. Karena nanti dia bisa syukur alhamdulillah tak jadi masalah karena makharijul huruf. Tapi nanti kalau ada beberapa huruf-huruf yang dia bisa dia tidak bisa sebutkan dan itu bisa merubah makna dan arti, justru nanti muqarrarnya fikih Syafi'iyah, muqarrarnya saya tidak bicara khilaf, nanti bicara khilafnya, tapi saya berikan dulu muqarrarnya. Muqarrar itu standarnya.
Apabila imam tidak fasih, maka makmum tidak diperbolehkan untuk bermakmuman dengan dia. Itu muqarrar. Itu standarnya mazhab Imam Syafi'i. Dan makmum meyakini sholat imam itu batal, maka batallah sholat makmum. Dia tidak boleh imam ini batal lampa, dia batal juga udah. Dia tak boleh dia meyakini imam itu batal, dan itu rentannya di Al-Fatihah. Alhamdulillah. Itu berbahaya. Ya. Kemudian iyyaka na'budu wa tidak ada tasydidnya. Itu berbahaya lagi. Itu langsung berubah makna. Bukan kepadamu ya Allah, tapi kepada matahari. Jadi antum kelompok Sinto, penyembah matahari, bukan penyembah Allah. Karena itulah bahasa Arab, sering saya katakan, salah penyebutan, salah makna. Contoh nih Pak. Bahasa Arabnya mutiara, durrotun, durroh, dal, ro, tak marbutoh, durroh. Tapi kalau dalnya diganti dot, dia salah nyebut, dal dibilang dot, dorroh. Ya. Itu dia bisa bermakna apa namanya itu, istri yang kedua, itu namanya dorroh. Itu si pertama, ini istri kedua, itu namanya dorroh namanya. Nah, bisa juga nanti dia bisa, kalau dia diganti, kalau orang tidak tahu harokatnya, dia jadi durot, jadi kentut. Itu berbahaya dia. Makanya dia tidak boleh sembarangan disebutkan, karena ketika dia sebutnya salah, maka penyebutan juga nanti akan berubah. Contoh lagi, kalbun, ya. Kalbun, ya. Orang nyebut hati itu kalbun, ya, kalbun itu anjing, maaf, ya. Kalbun itu anjing, yang betul itu kolbun, ya. Kolbun, bukan kalbun. Jaga kau punya kalbi, kata dia. Ya. Kalbu kau tuh harus kalbu. Tapi tidak tahu kalau bahasa Indonesia mungkin pakai K kan, kalau pakai bahasa Indonesia mungkin kan. Tapi harus tahu kolbun dan kalbun, dan banyak sekali nanti kita dapati sedikit saja kesalahan dalam mengucapkan, fatalnya dalam arti bahasa Arab. Nah, itu dalam bahasa Arab tidak boleh disembarangkan dalam pengucapan. Ya, wallahi. Ya, jadi lebih diwajibkan apa? Lebih diwajibkan menyelesaikan Al-Fatihah. Ya. Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaan masalah makhluk, ukuran makhluk ukuran tidak ketinggalan buku atau takbir supaya semua pelaksanaan bagaimana. Dan kedua, kita membaca Fatihah itu masing-masing kan ada berbeda, menggunakan takbir, apabila kita praktik demikian usaha, kadang-kadang kita mau menggunakan kalau tidak berada yang kalau tidak berada Allah masih ada. Saya belajar kan batas panjang hak itu kan paling sedikit satu, paling banyak 14. Lalu kita mengukur ukuran uang tetap dalam Fatihah. Itu sambil tidak mendekati hati, kadang-kadang ketinggal misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalau hati kita dengan kadang-kadang
jika makan Fatihah kemudian setelah kita baca artinya kita studi tidak sama-sama dengan kalimat yang kita baca itu apakah ada pengaruh. Lalu kedua, cepat ini kan berbeda-beda. Kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu apakah masuk rumus sempurna? Saya khawatir jika kita baca seperti itu tidak masuk rumus sempurna. Salam. Yang pertama, masbuk. Definisi masbuk. Apa sih masbuk itu? Masbuk adalah orang yang tidak mendapati Fatihah imam, berarti dia masbuk. Ya. Bapak masuk posisi imam dalam keadaan membaca surah, berarti sampean masbuk. Nah, jadi definisi masbuk orang yang tidak mendapati Fatihah imam. Orang yang mendapati Fatihah imam namanya muafiq. Ya. Kalau dia tidak mendapatkan Fatihahnya imam, berarti dia masbuk. Nah, itu. Kemudian dua itu pertanyaannya dua, tapi bisa dijawab dengan satu saja, satu jawaban. Dalam qiraah itu ada namanya bacaan hadar, ada namanya bacaan tadwir. Nah, kita itu dalam membaca Quran lebih banyak ke hadar. Hadar itu dia tidak cepat, dia juga tidak lambat. Jadi posisinya misalkan Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir Rahim Maliki yaumiddin, itu hadar, Pak. Nah, kalau dia tadwir Alhamdulillahirabbil alamin, nah, kebanyakan itu dia diambil dari hadar. Ya, dia hadar itu dia tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Justru tidak diperbolehkan dia kalau terlalu lambat, seperti orang yang baca qori. Ya, orang qori terus dia jadi imam, dia menggunakan qori, itu tak boleh. Ya, tidak bisa. Kemudian adapun imam cepat atau tidaknya itu tergantung masing-masing nanti. Ya, artinya dia boleh cepat, tapi tidak boleh terlalu cepat sehingga menghilangkan tajwid makna daripada Al-Quran. Karena nanti kalau dipanjangkan pendek, yang bukan yang panjang yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, justru nanti malah merubah makna. Ya, seperti yang kemarin kita bahas, Allahu Akbar, Allah kan, itu kan sudah merubah makna kan, yang artinya besar justru malah artinya gendang. Nah, kan justru malah berbahaya. Artinya tetap untuk mendapatkan makna daripada Al-Fatihah, ya sebisa mungkin dilatih. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan saja, ya, kalau ini dibahas semalam saya bahas ini, kiblat itu ada 4, Pak, 5. Dalam sholat itu kiblat mata itu tempat sujud, ini kajian tasawuf. Kiblat mata itu berada di tempat sujud. Kiblat badan itu Ka'bah. Kiblat akal itu makna. Akal itu makna. Itu kita berada di akal makna. Kemudian kiblat hati itu nama. Kiblat ruh yaitu yang punya nama, Allah. Jadi 4-5 kiblat ini dalam sholat itu harus ada. Jadi kalau hanya sekedar kajiannya zahir, maka dia sibuk nanti dengan seperti tadi. Kalaulah seseorang nanti mengatakan, oke lah Bapak Ibu faham dengan Fatihah, tapi kalau surat-surat yang lain apa bisa ngerti? Imam baca surah panjang, apa bisa terjemahkannya? Ini dibaca surat, apa Bapak bisa terjemahkan? Kan Bapak kan bukan background pesantren.
dan juga bukan yang orang yang bahasa Arab. Lalu di mana letaknya kekhusyuan? Apakah hanya di Fatihah saja? Sedangkan imam membaca surah dan surah tidak bisa dipaham, bukan tidak bisa dipahami. Ya butuh waktu untuk memahaminya. Orang belajar bahasa Arab dulu baru dapat. Sedangkan selama ini imam baca surah, apakah paham yang dia baca? Enggak kan? Nah, makanya di situ dia kiblatnya makna, tapi dia di situ nanti kiblatnya hati. Dia bisa rasa, Pak. Zuk namanya. Paham dan tidak paham, ketika ayat Quran itu dibaca, kalau hatinya itu jadi, dia akan bisa memahami Al-Quran tadi. Rasa itu ada. Contoh, Bapak suka dengar lagu apa dulu? Lagu barat. Saya yakin juga lagu barat yang Bapak dengar, tidak gak tahu benar makna, tapi asik didengar, nyaman. Asik. Nah, itu namanya zuk, ada rasa. Ya. Hidup. Ya. Hidup. Saya suka dengar lagu India, suka. Ya. Karena saya suka dari dulu saya suka film India. Ya. Saya sebutkan nama-nama artis India pun saya bisa. Ya. Saya suka. Ya. Saya banyak tahu lagu India, tapi tak nyaman karena suara tak bagus. Saya tidak mau nyanyi. Ya. Saya tahu, tapi ketika saya dengar lagu India, saya enak. Kalau ditanya, Pak Ustadz tahu ke artinya? Saya tak tahu. Tapi kok kayak nyaman betul? Iya, saya merasakan kenyamanan. Itu Pak. Di mana dia dapatnya? Dia di hati. Makanya di dalam hati ada rasa, di dalam rasa itu ada Allah. Rasakan. Makanya Allah katakan innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu apabila disebutkan nama Allah, hatinya akan bergetar. Makanya dia harus hatinya main dulu. Allah, Allah, Allah. Jangankan lafaz Al-Quran, lafaz Allah saja disebut dia bisa bergetar. Nah disitulah nanti mendapatkan kehusyuan. Karena kalau kita ini dikatakan harus tahu semua bacaan, sulit. Yang bisa ya, mungkin Fatihah kita bisa karena 7 ayat, hafalkan, oke. Kemudian bacaan sujud, bacaan tasbih, bacaan i'tidal, rukuk bisa kita hafalkan, orang gampang kok. Tapi ketika imam baca surah panjang, sajadah, apa kita bisa hafal? Mau kita hafalkan. Besok lagi imam baca surat lain lagi, baca la uqsimu biyaumil qiyamah. Besok lagi baca lain lagi. Ini bila aku nak ngapalkan terjemahan ini, tidak mampu Pak. Lain kalau Bapak memang orang Arab sekalipun, bukan semuanya berarti bisa. Enggak, yang belajar saja yang bisa. Arab Badui yang tidak pernah belajar, walaupun dia orang Arab, tak bisa dia memaknai Al-Quran itu, tidak bisa. Nah jadi walaupun kita tidak paham makna daripada yang dibaca, tapi kita bisa merasakan ayat Allah Subhanahu wa taala itu bisa menembus ke hati kita. Tapi itu perlu riyadhah, perlu dibiasakan terlebih dahulu. Nah itu. Jadi kalau babnya ingin dikhusyukkan, ya. Kalau tadi pertanyaannya babnya fikih, karena kita ngajinya fikih, ya babnya zahir, iya. Jadi paling tidak kita harus memahami makna daripada bacaan tadi. Ya, wallahu a'lam. Seperti itu. Sudah? Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kalimat kalimat ta'awud ini lazimnya memang biasa dibaca rangkaiannya dengan Al-Fatihah. Tapi ta'awud ini mungkin menurut saya artinya minta perlindungan dari setan. Nah, ketika sholat mau membaca doa iftitah itu kalau diawali dengan ta'awudz
boleh atau tidak. Terus Fatihah bisa di awal dengan tahu atau tidak. Ini aja. Bagus pertanyaannya. Apabila bapak sudah, ibu sudah Allahu Akbar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka di situ iftitah sudah tidak lagi, bukan tidak berguna, tapi lagho dia sudah tidak disunahkan lagi. Jadi sudah bantai, langsung lanjut ke Al-Fatihah. Dia langsung Allahu Akbar, dia Allahu Akbar kabir. Tapi ketika dia diselai dengan ta'awuz, maka tidak lagi dianjurkan untuk membaca iftitah. Ya, jadi langsung ke Al-Fatihah. Jadi setelah selesai, misalkan Allah, kita ini telajak gitu kan, telajak A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar kabir, ya udah baca saja. Tapi bacaan kita itu satu bacaan yang tidak dianjurkan lagi, karena dia tidak diperbolehkan untuk dimulai dengan kalimat ta'awuz khusus untuk iftitah. Nah, tadi. Jadi membaca iftitah tidak dianjurkan membaca ta'awuz. Jadi takbir langsung Allahu Akbar kabira, alhamdulillah. Setelah itu baru ta'awuz. Nah, itu urutannya. Jika seandainya sudah membaca ta'awuz, maka hukum iftitah ini hukumnya sia-sia gitu. Bisa dikatakan sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi tidak apa-apa, teruskan saja bacaannya, tidak jadi. Nah, artinya tidak mengurangi tidak membatalkan sholat atau membahayakan daripada bacaan kita, tidak apa-apa. Tapi tidak dianjurkan, Bapak. Waalaikumsalam. Ada yang mengatakan membaca kamu tidak masalah, baca makhluk tidak masalah. Kalau kita lihat dari surat ayat-ayat yang dikasih tanda kepadamu, maka berlindungan kepada Allah. Yaitu kita membaca kamu, sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Kalau kita nanti dari ini, berarti membaca kamu itu dari pastikan bahwa nanti bagaimana mengambil makna dari ayat yang kedua, bisa kita ingin ketemu atau ketemu di jabatan, apakah kita boleh menggunakan ayat itu membanyakan Al-Fatihah atau ada manfaatnya surat Al-Fatihah itu bisa menggunakan hati seseorang? Ayat tadi kita bacakan tadi, iza fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Di situ ada kalimat fasta'iz, artinya ada perintah. Di situ ada kalimat perintah, berlindunglah, maka mintalah perlindungan. Nah, para ulama memahami perintah itu, para ulama tidak mengatakan perintah itu hukumnya wajib, tidak. Dia tidak bi amril lazim. Dia tidak, perintah itu bukan perintah yang wajib. Berarti kalau dia bukan perintah yang wajib, berarti dia boleh dibaca, jika dia boleh tidak. Nah, maka para ulama mengatakan di situ Allah ingin mengatakan kepada kita, memberikan kita satu perintah, di mana perintah itu hukumnya nadab, hukumnya sunnah. Maka dia dianjurkan untuk membaca membaca ta'awuz, tapi tidak diwajibkan untuk membaca ta'awuz. Jadi kalimat itu, Al-Quran itu berbicara fasta'iz, perintah, tapi kita memahami perintah itu bukan seluruh perintah itu hukumnya wajib, tidak. Ada perintah itu hukumnya sunnah. Dan ini termasuk adalah salah satu perintah Allah yang sunnah. Secara ijma itu hukumnya sunnah. Dia tidak artinya ada orang baca Quran tidak membaca ta'awuz, boleh, tidak jadi masalah. Artinya di situ tidak ada satu dosa, walaupun kan itu kan perintah Allah. Iya, betul. Itu perintah Allah untuk kita ta'awuz, tapi perintahnya bukan perintah
wajib. Kalau sholat perintahnya wajib, aqimus sholah wa atuz zakah perintah, tapi perintahnya wajib. Kalau tak sembahyang dosa. Nah, itu perintahnya. Nah, disitulah nanti bisa dipahami lagi setiap kata-kata perintah di dalam Al-Quran, di situ makna apa yang tersimpan, yang Allah ingin kita katakan. Nah, karena tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Saya pernah katakan, seperti kata fankihu, nikahlah kalian. Itu kan perintah, kawinlah kalian. Bahkan ayatnya sering dihafal oleh kaum laki-laki. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. 2, 3, 4 hafal semua. Itu kan perintah, Beb. Loh, sabar dulu. Memahami perintah ini perintah apa? Oh, sunnah. Bukan sunnah. Ya, dia mubah. Kenapa? Itu solusi. Apalagi dipahami dengan perintah wajib. Nah, itu solusi. Tapi dia fleksibel. Dia bisa wajib, dia bisa sunnah nantinya. Contohnya apa? Karena perintah itu, kenapa dikatakan mubah? Iya, karena dia sebagai solusi. Solusi apa? Contoh, dia menikah, dia tidak dapat anak, dia belum dapat keturunan. Dia pengen punya keturunan. Tidak mungkin dia melepaskan yang pertama. Dia bisa juga bertahan kepada yang pertama, tapi tidak mendapatkan keturunan. Tapi Islam tidak sekecil itu memahaminya. Nah, Islam hadir mengatakan, oke, kau tak punya anak, kau boleh menikah lagi. Nah, cari. Nah, kemudian yang kedua, apabila seseorang suami punya seksualitas yang tinggi, yang tidak bisa dipenuhi oleh istri yang pertama, sehingga nanti dia bisa berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, artinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada dia terjun ke dunia yang haram, lebih baik dia menikah lagi. Nah, itu solusi. Jadi bukan dipahami mutlak dia sekedar sunnah. Tidak, itu solusi. Nah, itu cara memahami ayat Allah, kata perintah. Nanti banyak kata perintah di dalam Al-Quran, bukan dia maknanya langsung mutlak wajib. Tidak. Kalau maknanya mutlak wajib, paling berbahayanya itu, Pak, ayat perintah makan dan perintah minum. Kulu washrobu wala tusrifu. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah kalian. Jadi kalau orang tak makan, orang tak minum, dosa. Jadi berat juga kita. Tak makan hari ini, dosa saya ni, Allah. Dia minta-minta lah. Kenapa kau minta-minta? Aku mau makan nih. Kenapa? Kalau aku tak makan, aku berdosa nih. Ya, kan? Jadi perintahnya apa? Perintah makan dan perintah minum. Perintahnya mubah. Nah, tadi itu perintahnya adalah perintah mubah. Perintahnya adalah perintah sunnah, tidak wajib. Wallahu a'lam. Apa kisah tua kita tadi? Ada satu. Oh, baca Fatihah. Itu amaliyah ya. Fatihah itu tak bisa saya baca panjang bab ini. Nanti jam 6 ya. Sir asrar daripada Al-Fatihah itu Masya Allah banyak sekali. Kalau dikatakan untuk kepengen untuk mengabulkan hajat atau apa, banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang itu. Dibaca nanti ada yang memerintahkan untuk baca 41 kali dibaca, kemudian sebelum menghadap orang baca 41 kali, atau ditiupkan ke air apa semuanya, itu ada. Tapi saya tidak bahas itu, nanti saya jadi dukun pula. Ya kan begitu. Tapi intinya mengambil rahasia dari Al-Fatihah boleh-boleh saja, tabarukan daripada makna Al-Fatihah. Nanti Bapak baca sendiri nanti rahasia Al-Fatihah. Ada buku terjemahan enak baca, buku terjemahan ada namanya bukunya Samudra Al-Fatihah. Itu insyaallah bagus. Samudra Al-Fatihah itu bagus. Ya, kalau mau cari lagi ya nanti cari tafsir Al-Fatihah. Kalau bab-bab yang suka ngasih amaliyah itu mungkin di beberapa tafsir Sawi mungkin nanti banyak dia tentang makna daripada Al-Fatihah. Karena Fatihah itu bisa buat penyembuhan, bisa buat syifa, bisa buat ruqyah. Ya, ruqyah itu sebenarnya bisa dengan Al-Fatihah. Nabi SAW meruqyah itu dengan
dengan Al-Fatihah bahkan. Ya, teman, kenapa bacaan Fatihah kita itu tidak bisa ngepek? Karena kitanya sendiri tak pernah ngamalkan Al-Fatihah. Jadi biasa-biasa saja. Jin pun bilang, jangan. Kau sama aku sama ya tabiat ya, kata dia. Jadi bacaan kita dengan bacaan orang yang bersih itu berbeda. Sama-sama baca Fatihahnya, sama-sama baca baca ayat kursinya. Tapi ketika dia baca ayat kursi, jin tuh langsung takut. Belum datang udah takut dulu. Kenapa? Karena ngepek sama yang baca. Ini yang baca sama aja sama dia. Kenapa? Saya punya kawan waktu itu ingin ada jin kemasukan di depan rumah saya. Dia datang. Borak-borak dia datang. Hah? Kata dia. Keluar, kata dia. Lalu yang kemasukan jin itu bilang, pandang lagi nih. Hah? Kau sama aku sama ya, kata dia. Malu dia, lari. Orang ini tengok orang ramai-ramai kan. Makanya Bapak hati-hati. Orang kemasukan jin, kadang-kadang banyak fitnahnya juga. Ya, nanti ada buku Alamul Jin. Saya baca itu. Saya suka baca itu. Itu agak sedikit berbahaya karena bisa buat fitnah, bisa buat apa? Dia bisa buka aib kita di depan orang lain. Maka mau hati-hati. Saya kalau udah disuruh orang ngusir jin, saya minta, ya Allah, jangan sampai aib saya dibuka. Ini jin ini suka buka aib orang. Iya. Bapak mau ngapa, bapak berbuat apa, nanti dia ngomong gini. Orang ini dengar nih. Oh, kau ini sama, kata dia. Bahaya, maka jadi fitnah. Kadang-kadang dia buat fitnah orang. Nah, nanti ini yang masukkan saya ini orangnya di sini. Itu bahaya, Pak. Ya. Kemarin saya baru ngusir orang jin nih. Baru nih, malam nih. Ya. Ini Pak, multi gak saya ini, Pak? Ya, terpaksa karena dikena sodokan orang terus. Gitu. Tapi ada juga yang bohong-bohong. Ada yang depresi. Karena di depresi dia bohong. Dia minta perhatian sama orang tuanya. Ada. Nah, itu nanti kita bisa bedakan antara dia bohong atau tidak. Nah, Bapak kalau mau itu bisa nanti amal-amalkan Al-Fatihah banyak-banyak itu bisa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.